Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan termasuk kita yang masih istiqamah di jalannya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik ketika kita menyimak kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sahabat ini beliau adalah seorang abid yang tadinya jadi hamba sahaya kemudian merdeka. Dia adalah Khabbab ibn al-Arad, yang mana Khabbab ini dulu adalah budaknya Ummu Anmar, sehingga sejak kecil dia sudah menjadi budak Ummu Anmar. Sehingga sama Ummu Anmar ini dia diutus untuk belajar sama tukang pandai besi. Sehingga kemudian Khabbab ini pandai, ahli dalam membuat senjata, ahli dalam membuat pedang, ahli dalam membuat anak panah. Sehingga kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Khabbab ini adalah tukang pandai besi, yaitu senantiasa hidupnya tidak lepas dari menambah besi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, kemudian Khabbab ini termasuk yang awal-awal yang masuk Islam, yang saat itu jumlah kaum muslimin belum sampai 20. Khabbab datang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan dirinya masuk Islam. Kebiasaan orang Arab senantiasa pesan senjatanya kepada Khabbab. Begitu selama orang Quraisy ini datang menemui Khabbab, ternyata Khabbab tidak ada. Ditunggulah di tempat pandai besinya. Gak taunya saat itu Khabbab sedang bersama Rasulullah SAW, sedang ikut ta'lim, pengajaran tentang Islam. Karena para sahabat itu begitu mendapatkan keimanan, maka akan terpancar dalam wajahnya, akan terpancar dalam kehidupannya, dalam ucapannya senantiasa kalimat tauhid. Sehingga begitu sahabat ternyata Khabbab pulang dari tempat Rasulullah SAW dan didapati orang-orang Quraisy sedang menunggunya. Ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, "Wahai Khabbab, apakah pesanan senjata saya sudah selesai?" Khabbab jawabnya tidak nyambung, karena dirinya, keimanan itu sudah memuncak dalam dirinya. Apakah kalian tidak mendengar seorang yang ucapannya senantiasa penuh dengan kebaikan? Orang Quraisy ini, "Wahai Khabbab, senjata saya sudah selesai belum?" Tapi Khabbab lagi-lagi menjawabnya tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan. Kemudian sama tokoh Quraisy, "Apakah kamu telah mengikuti Muhammad?" Khabbab dengan menjawab dengan senang, menjawab dengan seksama langsung jawab, "Iya, aku telah beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad dan Rasulullah." Langsung digebukin oleh orang-orang Quraisy, sampai dia tidak sadarkan diri. Begitu bangun sadar, ternyata orang-orang tadi sudah tidak ada, tubuhnya penuh dengan luka. Keesokan harinya juga seperti itu lagi. Setiap bertemu Khabbab senantiasa disiksa. Besi-besi yang dia biasa untuk pandai ditempelkan ke dalam tubuhnya. Sehingga kemudian ketika disuruh kembali kepada murtad, kembali kepada agama ini, Khabbab tetap tidak mau. Tetap dalam ketentuan keimanannya.
Akhirnya orang-orang Quraisy menyuruh majikannya Ummu Anmar untuk ikut menghukum Khabbab. Sehingga sama Ummu Anmar ini yang majikannya Khabbab setiap hari kepalanya dicas pakai besi. Besi yang memerah yang biasa ditempel untuk bikin badan ditempelkan ke kepala Khabbab. Tidak hanya itu, dia membakar besi yang panas kemudian Khabbab ditimpakan di punggung Khabbab sehingga besi itu berhenti menyala. Akibat tetesan dari daging yang keluar dari yang lepas dari tubuh Khabbab. Sampai apinya padam, itu bukan karena siraman air, tapi karena daging yang meleleh dari tubuh Khabbab. Ketika mendapat siksaan ini, kemudian dia bersama para sahabat menemui Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Ketika Rasulullah sedang bersandar dekat Ka'bah, Khabbab datang bersama sahabat yang lain yang mendapat siksaan. Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran? Bukankah kita dalam kebenaran? Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan dari siksa ini? Maka begitu mendengar ucapan Khabbab ini, Rasulullah duduk, mukanya sambil memerah. Sungguh orang-orang dahulu sebelum kamu ada, itu ada yang ditanam tubuhnya sehingga tersisa dari leher sampai ke atas. Kemudian mereka dia digergaji sehingga kepalanya terbelah menjadi dua, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Dan ada orang-orang terdahulu yang dia disisir dengan sisir besi sehingga kulitnya belum terkelupas dari dagingnya, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Kamu ini terlalu terburu-buru, tunggu nanti akan ada pertolongan dari Allah. Begitu mendapat percaya dari Rasul ini, maka Khabbab bersama teman-temannya menguatkan keimanannya, menguatkan azamnya untuk senantiasa tetap teguh ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Khabbab ini kemudian selain dia seorang pandai besi, karena suaranya bagus, bacaannya bagus, dia adalah seorang qari, dan dia juga ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengajarkan ngaji, guru ngaji. Dan salah satu muridnya adalah Fatimah binti Khattab, yaitu adik perempuannya Umar bin Khattab. Pernah ketika Khabbab sedang mengajarkan ngaji, Fatimah dan juga suami Fatimah, Zaid, datang Umar bin Khattab sambil menghunuskan pedangnya. Seraya mengatakan, apakah kamu telah mengikuti Muhammad? Begitu suaminya Fatimah ini hendak menemui, langsung dipukul oleh Umar. Melihat suaminya dipukul, istrinya Fatimah ini tidak terima. Iya, kami telah beriman kepada Rasulullah SAW. Dipukul seketika sehingga berdarah mukanya. Begitu lihat adiknya berdarah, adik kesayangannya ini berdarah oleh tangannya sendiri, Umar langsung hatinya lembut seketika. Dan ini yang kemudian salah satu sebab Umar itu masuk Islam. Apa yang kamu baca tadi? Aku ingin melihat. Begitu lihat perubahan sikap wajah kakaknya, maka Fatimah mengatakan, sungguh Al-Quran ini adalah suci dan kamu adalah najis, maka mandilah kamu terlebih dahulu. Baru setelah mandi, baru diserahkan lembaga. Ternyata itu adalah surat Al-Quran. Begitu dibaca, maka tunjukkan kepada kedimanan kamu, aku yang masuk Islam. Maka pokok yang saat itu sembunyi langsung keluar, wahai Umar bin Khattab, pergilah aku berharap engkau lah yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Itu dia, Allah muliakanlah Islam ini dengan masuk Islamnya Abu Hakam atau Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah memilih Umar bin Khattab menjadi penguat Islam. Sehingga Khabbab ini ketika disiksa, ketika disiksa oleh majikannya, Rasulullah melihat, sehingga nggak tega melihat apa yang menimpa Khabbab. Rasulullah berdoa, ya Allah, tolonglah Khabbab, bila pertolongan kepada Khabbab. Sehingga kemudian majikannya yang senantiasa mengecas kepala Khabbab dengan besi panas, kemudian kena penyakit yang aneh. Yang obatnya juga sama, kepalanya harus dicas dengan besi yang panas.
Sehingga istilah akhir doa al-qayyum, obat yang terakhir adalah sengatan besi yang panas. Dan majikannya Anwar ini karena sakitnya itu setiap hari pagi dan sore harus kepalanya ditempel besi yang panas. Yang tadinya besi itu digunakan untuk menyengat khabar, besi itu akan digunakan sendiri untuk menyengat kepalanya sendiri hingga Anwar itu meninggal. Dan khabar ini kemudian diberi usia yang panjang sampai pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab ini jadi khalifah, Khabbab ini dapat bagian ghanimah yang amat banyak, dapat gaji yang amat besar. Sehingga pernah suatu ketika Umar bin Khattab mau mengajarkan Nabi tentang sabar, maka Umar ini tidak mencari sabar itu seperti ini, tidak. Yang dipanggil Khabbab, nah Khabbab sini, buka baju kamu. Begitu Khabbab membuka, pertama nggak punya malu ya Amirul Mukminin. Sebagaimana kita dipanggil presiden suruh buka baju, malu. Tapi ini jadi bukalah bajumu. Sama Umar tetap disuruh buka. Begitu dibuka, kalau kalian ingin tahu kesabaran, lihatlah Khabbab. Begitu disuruh balik, seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai badan, sampai ujung kaki tidak lepas dari sengat bakaran besi yang panas. Apalagi di punggungnya. Sehingga kemudian para tabi'in menangis dan menguatkan keimanannya. Dan Khabbab ini meninggalnya di tahun ke-37 Hijriah di Kufah. Dan satu sahabat yang pertama kali dikubur di Kufah ini adalah sahabat Khabbab bin Al-Ar. Ketika di Kufah ini, ketika dia sakit dijenguk oleh sahabat yang lain, sungguh bergembira kamu akan bertemu dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Khabbab menangis karena merasa malu, takut dia tidak mendapatkan pahala dari Allah karena dia sudah dapat disegerakan harta yang banyak. Sehingga untuk menampung hartanya ini dia membangun satu rumah khusus yang pintunya tidak pernah dikunci, selalu dibuka. Siapapun yang mau silakan ambil, walaupun tanpa izin disuruh ngambil. Berbeda dengan kita hartanya tidak ada apa-apanya dengan Khabbab. Kuncinya sudah lapis 3, pintunya sudah lapis 2, ditaruh di lemari yang ada kuncinya lagi. Tapi Khabbab tidak, merasa takut kalau harta itu adalah rezeki yang disediakan oleh Allah dan tidak mendapatkan pahala di akhirat. Sehingga dia pintu rumahnya itu tidak pernah dikunci dan dia senantiasa hidup dengan sederhana. Ketika diperlihatkan kain kafannya, Khabbab kembali menangis karena kan teringat dulu sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah ketika hendak meninggal, ketika hendak dikafankan hanya dengan burda yang usang. Ketika kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan. Tolong ganti kain kafan dengan kain yang biasa saja. Khabbab minta diganti dengan kain yang biasa saja, tidak mau kain yang mewah. Inilah bagaimana kesabaran Khabbab ini sehingga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Sehingga ketika ada statement, ciri teroris itu orang yang suka salat ke masjid, orang yang hafal Al-Quran dan jabatan, orang mulai takut ke masjid karena takut dibilang teroris. Orang mulai takut mempelajari Al-Quran karena dibilang teroris. Ini yang terjadi sekarang. Baru ada statement itu saja sudah mulai takut. Belum menerima siksaan sebagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain dan juga para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal ini dipenjara, disiksa sampai tiga khalifah, 3 pemimpin yang menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Dipenjara bertahun-tahun, disiksa bertahun-tahun, tapi tetap dalam ketukan gara-gara disuruh mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi kita yang tidak ada apa-apanya tentang keimanannya terhadap para sahabat dan juga para ulama terdahulu, apa yang tidak kita lakukan? Mari
Di bulan Ramadan ini momen yang sangat bagus sekali untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit kisah sahabat Khabbab bin Arad tentang kesabarannya, tentang kegigihannya dalam mendakwakan Islam. Mudah-mudahan ini bisa mendapat pelajaran bagi kita agar kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairu kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.